Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini bisa kembali hadir di masjid yang kita cintai ini setelah melaksanakan kewajiban kita sholat maghrib. Kita lanjutkan dengan satu bentuk taqarrub, salah satu bentuk pendekatan diri kepada Allah yang lainnya, yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua orang-orang yang istiqamah di dalam menuntut ilmu, di dalam beramal, istiqamah di atas agama yang hak, dan semoga kita semua wafat dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah, karya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan kita masih pada ayat dalam surat Asy-Syura, ayat yang 11 dan ayat 12. Adapun ayat yang ke-11 sudah kita jelaskan terkait permasalahan al-asma wa sifat, pembahasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang berikutnya Allah taala berfirman, lahu maqalidus samawati wal ard. Hanya miliknya lah perbendaharaan langit dan bumi. Hanya milik Allah lah perbendaharaan langit dan bumi. Ya basutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Allah kehendaki, dan Allah yang menyempitkannya. Innahu bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Dia Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maka perhatikan ayat ini. Disebutkan bahwasannya Allah lah yang melapangkan rezeki, dan juga Allah lah yang menyempitkan rezeki. Siapa yang Allah kehendaki untuk dilapangkan rezekinya, maka Allah lapangkan. Begitu juga siapa yang Allah kehendaki untuk disempitkan rezekinya, maka Allah sempitkan. Dan itu semua terkait dengan hikmah dan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah melapangkan rezeki si fulan, maka itu karena hikmah dan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyempitkan rezeki si fulan, itu bukan karena kezaliman, tetapi juga karena hikmah dan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terkait dengan rezeki juga, ini semata-mata di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kita manusia,
diperintahkan untuk berusaha. Akan tetapi hasilnya itu semata-mata di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya berusaha untuk mencari rezeki, mendapatkan rezeki dengan bekerja, dengan berbagai macam bentuk pekerjaan. Akan tetapi hasil akhirnya, banyak tidaknya hasil yang didapatkan, maka ini murni di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh seseorang yang mendapatkan kelapangan rezeki, dia merasa bahwasanya itu adalah semata-mata karena kecerdasannya, karena kegigihannya dalam berusaha. Tetapi harus dia sadari dan dia yakini bahwasanya lapangnya rezeki yang dia dapatkan itu semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita melihat bahwasanya ada orang yang kemudian justru terkadang usahanya lebih ringan dari kita, pekerjaannya lebih mudah dari yang kita lakukan, tetapi ternyata rezekinya lebih banyak. Ada orang yang begitu berat pekerjaannya, begitu gigih keras usahanya, akan tetapi ternyata tetap saja yang dia dapatkan sedikit. Maka ini adalah perkara yang sangat jelas bahwasanya permasalahan rezeki pun semata-mata di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ingat, sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semisal rezeki ini bukan artinya menafikan ikhtiar usaha. Tidak benar kemudian merasa bahwasanya rezeki kan sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia tidak mau berusaha, tidak mau bekerja. Ini salah. Ya. Dia bekerja keras, berusaha, tetapi ingat, hasilnya Allah yang menentukan. Maka selain kita berusaha, kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki rizki tersebut. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah yang berikutnya, wa nu'minu bi annahu, dan kita beriman bahwasanya, beliau sebutkan firman Allah dalam surat Hud ayat yang ke-6. Surat Hud ayat yang ke-6, di mana Allah Ta'ala berfirman, ma min dabbah fil ard illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Tidak ada satupun makhluk yang melata di bumi, melainkan Allah yang menjamin rezekinya. Dan Allah mengetahui tempat menetapnya dan juga tempat penyimpanannya. Kullun fi kitabim mubin. Semuanya telah tercatat di dalam kitab yang mubin, yaitu Lauhul Mahfuz. Jadi seluruh makhluk Allah menjamin rezekinya. Kalau habis rezekinya, makhluk itu mati. Selama masih ada rezekinya, selama dia masih hidup, maka ada rezekinya. Kalau rezekinya habis, maka makhluk itu akan mati. Kemudian yang berikutnya, kata beliau rahimahullah, wa nu'minu bi annahu, dan kita beriman bahwasanya, beliau sebutkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 59. Al-An'am 59.
Allah Ta'ala berfirman, indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Di sisinya lah, di sisi Allah lah kunci-kunci perkara gaib. Tidak ada yang mengetahui hal tersebut, kunci-kunci yang gaib itu, melainkan Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwasanya perkara yang gaib itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun makhluk yang dia mengetahui perkara yang gaib. Maka ini merupakan hal yang sangat penting untuk kita pahami. Karena betapa banyak kaum muslimin mereka terjatuh dalam kebatilan dengan mempercayai adanya orang yang mengetahui yang gaib. Waliyadzubillah. Ya kan? Ada yang berbicara tentang masa depan. Ada yang berbicara tentang rezeki seseorang. Berbicara tentang bencana nanti di tahun sekian, tahun sekian. Bahkan ada yang kemudian meramal tentang hari kiamat. Ya kan? Kalau masalah hari kiamat ini banyak sekali. Nanti tahun dulu tanggal 9 bulan 9 tahun 99. Kemarin lagi berganti. Yang kemarin tahun berapa itu? 2012. Ya kan? 12. Ika tahun 2021. Awas bulan Februari. Bulan 2. Tanggal 21 bulan 2 2021. Ya. Batil. Tidak ada yang tahu yang gaib. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pun tidak mengetahui perkara yang gaib. Tetapi memang ada sebagian kecil perkara yang gaib yang ditampakkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi beliau tidak mengetahui yang gaib, karena beliau adalah Rasulullah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kemudian diberitahukan sedikit dari perkara yang gaib kepada beliau, itu untuk semakin memperkuat, menegaskan bahwasanya memang beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kelanjutan ayatnya, Allah Ta'ala berfirman, wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di daratan dan di lautan. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu di daratan maupun di lautan. Baik sesuatu itu berada di lapisan tanah yang dalam, tertutupi berbagai macam benda atau makhluk yang lain, Allah mengetahuinya. Begitu juga sesuatu yang ada di dalam lautan, walaupun dia terletak di dasar lautan, tertutupi oleh benda-benda yang lain, di kegelapan malam, dalam keadaan hujan yang deras, ditutupi awan yang hitam kelam, sedikit pun tidak tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ard wa la ghatabin wa la yabis illa fi kitabin mubin. Tidak ada satupun daun yang jatuh melainkan Allah mengetahuinya, dan tidak juga ada
bebijian, biji, dan tidak juga biji di kegelapan bumi, dan juga sesuatu yang basah dan kering, melainkan fi kitabim mubin, telah tercatat di dalam kitab mubin, yaitu Lauhul Mahfuz. Ini surat Al-An'am 59. Perhatikan ayat ini. Ayat-ayat yang seperti ini mengarahkan kita kepada satu amalan yang mulia. Amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman, yang bertakwa. Apa itu amalannya? Yaitu at-tafakkur, yaitu berpikir tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala, berpikir tentang makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena pada setiap apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada setiap makhluk yang Allah ciptakan, pasti terdapat tanda yang sangat besar, tanda yang sangat jelas, yang menunjukkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang mau berpikir. Ayat-ayat yang semisal ini dan ayat-ayat yang lainnya yang mengajak kita untuk berpikir tentang makhluk Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam ayat ini tidak ada satupun daun yang jatuh, melainkan Allah mengetahuinya. Maka kita berpikir kepada satu makhluk ini saja, daun. Kita lihat daun yang ada di sekitar kita. Daun yang begitu banyak, yang ada di sekitar kita saja dulu. Jangan kita membayangkan daun yang ada di seluruh muka bumi. Daun yang ada di sekitar kita saja. Daun dengan jumlah yang sangat banyak, yang tidak ada satupun makhluk yang mampu untuk menghitungnya. Tetapi Allah mengetahuinya. Allah mengetahui jumlah seluruh daun yang ada di muka bumi. Allah mengetahui satu persatu secara terperinci bentuknya, ukurannya, motifnya. Allah tahu mana yang kering, mana yang basah. Daun yang jatuh itu kapan terjadinya, di mana tempatnya. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Maka dari satu hal ini saja, ketika kita mau berpikir, mau memikirkan tentang makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka akan sangat jelas sekali akan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita pun akan mengetahui bagaimana luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mau berpikir tentang makhluk Allah Subhanahu wa taala, ini akan memberikan asar, memberikan pengaruh yang sangat dalam kepada keimanan seorang hamba. Memberikan pengaruh yang sangat besar ke dalam hati seorang hamba. Makanya yang namanya tafakkur ini merupakan amalan mulia yang dilakukan, yang diamalkan oleh orang-orang yang beriman, yang bertakwa, yang memiliki akal yang lurus, memiliki pemikiran yang jernih. Karena ketika seseorang memiliki akal yang lurus, berpikir dengan jernih, pada setiap apa yang Allah ciptakan pasti mengarahkan kepada kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jangankan makhluk atau penciptaan yang di luar diri kita.
Kalau kita mau memperhatikan apa yang ada di dalam diri kita saja, maka itu akan sangat memberikan penjelasan akan agungnya, akan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat diri kita masing-masing, betapa sempurnanya penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mata, hidung, tangan, yang di dalam tubuh kita terdapat berapa banyak sel, ya kan? Betapa banyak aktivitas yang ada di dalam tubuh kita. Allah tahu persis secara terperinci satu persatu. Membayangkan keluasan ilmu Allah saja begitu dahsyatnya. Tahu persis satu persatu. Belum lagi makhluk yang lain yang Allah mengetahuinya. Maka kemudian hendaklah kita jadikan tafakkur ini bagian dari amalan yang akan memberikan pengaruh yang besar kepada keimanan dan juga kualitas ibadah kita. Kemudian yang berikutnya, beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa nu'minu bi anna Allah, dan kita beriman bahwasanya Allah, beliau sebutkan firman Allah dalam surat Luqman ayat 34. Allah Ta'ala berfirman, indahu ilmus sa'ah, hanya di sisinya lah ilmu tentang hari kiamat. Indahu ilmus sa'ah, hanya di sisinya lah ilmu tentang hari kiamat. Tidak ada satupun makhluk yang tahu tentang kapan terjadinya hari kiamat. Bahkan Khalilullah Nabi kita Muhammad SAW pun tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Begitu juga makhluk yang mulia dari kalangan malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Beliau pun tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Sebagaimana yang ma'ruf di dalam hadis yang sudah sering kita dengar bahkan kita hafal. Itu hadis dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika malaikat Jibril mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang iman, Islam, ihsan, kemudian beliau diantaranya bertanya kepada Nabi tentang hari kiamat. Kata malaikat Jibril alaihissalam, akhbirni anis sa'ah, sampaikan kepadaku tentang hari kiamat. Maka jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Tidaklah yang ditanya itu lebih mengetahui dibandingkan yang bertanya. Sama-sama tidak tahu. Beliau tidak tahu dan yang bertanya malaikat Jibril pun tidak tahu tentang hari kiamat. Maka sangat jelas sekali kebatilan orang-orang yang mengetahui kapan akan terjadinya hari kiamat. Maka ketika ada yang menyatakan kiamat itu akan terjadi demikian, maka dusta. Karena hari kiamat termasuk perkara yang gaib, yang itu merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kelanjutan ayatnya, wa yunazzilul ghais, dan ialah Allah yang menurunkan hujan. Ini juga harus betul-betul diyakini Allah lah yang menurunkan hujan. Ketika Allah berkehendak untuk menurunkan hujan, akan turun hujan. Ketika Allah berkehendak untuk menahan hujan dari suatu tempat, maka tidak akan turun hujan. Dan hujan itu tidak bisa dialihkan, tidak bisa ditahan.
Tetapi betapa banyak kaum muslimin yang masih percaya kepada pawang hujan. Batil. Kalau kemudian punya hajat, kalau bahasa kita entah sedekah, ngape, takut hujan, berdoa aja, tinggal angkat tangan. Ya Allah jangan hujan. Selesai. Walaupun manusia tidak ada yang baca ngalih-ngalih ke hujan, itu tidak baca. Permainan syaitan. Ya kan? Tidak bisa. Tapi nanti akan ada pembahasannya. Ya. Dan ada pembahasannya nanti di kitab Tauhid. InsyaAllah setelah kitab ini. Allah menurunkan hujan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa ya'lamu ma fil arham. Dan dia mengetahui segala apa yang ada di dalam rahim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Dan tidak ada satupun jiwa yang mengetahui apa yang akan dia usahakan esok hari. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada satupun jiwa yang mengetahui di bumi mana dia akan mati. Dia akan meninggal. Tidak ada satupun makhluk. Ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan kematian hambanya di suatu tempat, maka pasti hamba itu akan meninggal di tempat tersebut. Walaupun mungkin tempatnya adalah sesuatu hal yang tidak disangka-sangka, tidak terbayangkan sama sekali. Ya kan? Tidak ada yang kemudian bercita-cita mati tersangkut di atas pohon, di atas gunung. Tetapi ketika telah Allah tetapkan demikian, pasti dia akan menuju ke sana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Azzah radhiyallahu anhu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza aradallahu qabda 'abdin bi'ardin, ja'alallahu ilaiha hajah." Apabila Allah ingin mewafatkan, ingin mencabut nyawa seorang hamba, maka niscaya Allah jadikan hamba itu memiliki kebutuhan untuk menuju ke tempat kematiannya. Dan kita tidak tahu di mana kita akan meninggal. Dan kita berharap, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita meninggal di tempat yang baik, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan husnul khatimah, dijauhkan dari segala kejelekan. Karena akhir itu adalah sesuatu yang sangat menentukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini, innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui lagi Maha khabir. Khabir itu juga Maha mengetahui. Akan tetapi khabir itu kembali maknanya kepada apa? Mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi, yang halus. Itu khabir. Walaupun mungkin dari sisi terjemahnya sama. Terjemah ringkas, alim Maha mengetahui, khabir Maha mengetahui. Tetapi kalau khabir itu maknanya Maha mengetahui apa? Perkara-perkara yang tersembunyi. Kemudian yang berikutnya, kata beliau rahimahullah, wa nu'minu bi annallaha yatakallamu bima sya'a, mata sya'a, kaifa sya'a. Dan kita beriman bahwasannya Allah berbicara
Ini juga permasalahan yang penting, permasalahan pokok, permasalahan usul ahli sunnah terkait menetapkan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang beliau sebutkan di sini, kita beriman bahwasanya Allah berbicara, memiliki sifat kalam, yang Allah berbicara sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, kapan saja Allah berkehendak, dan bagaimanapun Allah kehendaki. Allah berbicara, memiliki sifat kalam, dan Allah berbicara sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, kapan saja Allah kehendaki, dan bagaimanapun yang Allah kehendaki. Dan kalam Allah adalah kalam hakiki. Allah betul-betul berbicara dengan huruf dan suara yang didengar. Akan tetapi suara Allah tidak sama dengan suara makhluk. Allah berbicara didengarkan oleh malaikat Jibril. Yang kemudian malaikat Jibril sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penetapan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena adanya, ini penting, ini masalah pokok usul ahlus sunnah. Karena adanya orang-orang yang mengingkari sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau sebutkan beberapa dalil ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang menetapkan sifat kalam, sifat berbicara bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama dalam surat An-Nisa ayat 164. Di mana Allah Ta'ala berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah benar-benar berbicara kepada Musa. Yang belajar bahasa Arab. Wa kallamallahu Musa taklima. Ada maf'ul mutlaq. Itu penekanan bahwasanya memang betul-betul Allah itu berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian juga dalam surat Al-A'raf 143 Allah Ta'ala berfirman, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Dan ketika Musa datang pada waktu yang telah kami tetapkan, wa kallamahu rabbuh, dan Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara kepadanya. Jelas sekali penetapan sifat kalam, sifat berbicara bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga dalil dalam surat Maryam ayat 52 Allah Ta'ala berfirman, wa nadainahu min janibits suril aiman, dan kami panggil dia dari sebelah kanan bukit Tur, wa qarrabnahu najiyya, dan kami dekatkan dia dengan apa? Bercakap, berbicara. Jelas Allah menyatakan wa qarrabnahu najiyya, Allah berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka jelas sekali ayat yang menetapkan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, kata beliau rahimahullah, wa nu'minu bi annahu, dan kita beriman bahwasanya, beliau sebutkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Kahfi ayat 109. Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi ladafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Kalau seandainya lautan ini menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Rabbku, maka niscaya lautan itu habis sebelum kalimat-kalimat Rabbku itu habis. Kemudian juga dalam surat Luqman ayat 27 Allah Ta'ala berfirman,
Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam. Kalau seandainya seluruh pohon di muka bumi itu menjadi pena. Wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur. Dan lautan menjadi tintanya. Seluruh pohon ini menjadi pena. Dan kemudian lautan menjadi tintanya. Bahkan ditambah lagi dengan 7 lautan yang lain. Berpikir, renungkan, tadabburi. Makanya membaca Al-Quran, kenapa kemudian tidak terasa? Karena kita kurang tadabbur, kurang memikirkan ayat itu. Sehingga terkadang ayatnya lewat-lewat saja. Tetapi ketika kita membaca, mentadabburi, memikirkannya, memahaminya, merenunginya, maka itu akan memiliki pengaruh yang besar kepada hati seorang hamba. Hati yang keras akan lembut. Maka lihat ayat ini. Kalau seandainya seluruh pohon ini menjadi pena, lautan menjadi tintanya, bahkan ditambah lagi 7 lautan yang lain menjadi tintanya. Ma nafidat kalimatullah, niscaya tidak akan habis kalimat-kalimat Allah. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa nu'minu bi anna kalimatihi atammul kalimati sidqan fil akhbar wa adlan fil ahkam wa husnan fil hadith. Dan kita beriman bahwasanya kalimat-kalimat Allah adalah kalimat-kalimat yang paling sempurna dalam hal kebenaran dalam penghabaran. Kalimat-kalimat Allah adalah kalimat-kalimat yang paling sempurna dalam hal kebenaran, dalam berita, dalam khabar. Dalam hal keadilan, dalam hukum. Dan juga paling sempurna dalam hal apa? Kebaikan dalam pembicaraan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 115. Wa tammat kalimatu rabbik sidqan wa adla. Dan sempurnalah dan telah sempurnalah kalimat Rabbmu kebenaran dan keadilannya. Ya, artinya kebenaran dan keadilan kalimat-kalimat Rabbmu, kalimat Allah sempurna. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa, bagaimana yang beliau sebutkan di sini, wa man asdaqu minallahi haditsan. Dan siapakah yang paling benar ucapannya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyatakan wa nu'minu bi anna al-Qur'an al-Karim kalamullah ta'ala takallama bihi haqqan. Dan kita beriman bahwasanya Al-Quranul Karim adalah kalamullah. Ingat. Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Takallama bihi haqqo. Allah betul-betul berbicara dengan Al-Quran tersebut. Wa alqaha ila Jibril. Dan Allah sampaikan Al-Quran tersebut kepada Jibril. Fanazala bihi Jibrilu ala qalbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan malaikat Jibril membawanya turun. Disampaikan kepada hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harus diyakini. Kemudian beliau bawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 195. Allah Taala berfirman, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sesungguhnya Al-Qur'an itu betul-betul diturunkan dari Rabb semesta alam.
Nazala bihi ar-ruhul amin. Ar-ruhul amin, malaikat Jibril itu turun membawa Al-Quran ala qalbik, disampaikan kepada hatimu wahai Muhammad, litakuna minal munzirin, agar engkau termasuk orang-orang yang memberi peringatan, bilisanin narabiyyin mubin, yang mana Al-Quran itu dengan bahasa Arab yang jelas. Jadi jelas Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Yang lucunya ada orang yang mengingkari Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Waliyadzubillah. Jadi kita imani Al-Quran kalamullah, Allah berbicara dengannya secara hakiki. Disampaikan kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril lah yang membawa Al-Quran itu turun, yang kemudian disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malaikat Jibril adalah malaikat yang sangat kuat, sebagaimana beratnya tugas beliau menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mudah untuk membawa wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala untuk disampaikan kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan sedikit ini bisa kita pahami. Sedikit ayat-ayat yang kita tadabbur ini menambah keimanan kepada kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mengumpulkan kita di surganya kelak nanti. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup. Nggak ada pertanyaan kan? Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.